Halo, nama saya Steven Luftan Sabong dengan NIM 23018809112. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban UTS Business Intelligence saya. Untuk esai, saya akan memilih nomor 1. Untuk sebuah perusahaan e-commerce di Indonesia, apa peran Modern Decision Support dalam bisnis mereka? Modern Decision Support digunakan perusahaan e-commerce untuk membantu mereka mengambil keputusan yang akan diambil untuk menjalankan perusahaannya dengan menggunakan permodelan data sebagai dasar pengembangan alternatif. Lalu, untuk nomor 3, bagian esai atau kasus kecil, berikut adalah penggambaran mengenai tren BI dan analitik menurut Libit dan berikan penjelasan per item. Di sini saya menjelaskan per item mulai dari data storytelling, journalism, BI Center of Excellence, visual data discovery, predictive dan descriptive analytics, collaborative BI, embedded BI, cloud analytics, digitization, dan security. Lalu untuk yang case atau yang kasus besar, untuk nomor 1, soalnya berikut gambaran arsitektur penerapan aplikasi baru dari PT Pijar Otomotif yang menghubungkan antara semua outlet dengan kantor pusat. Jadi di sini saya membuat arsitektur yang itu ada 3 bagian, source, data warehouse, dan user, di mana user ada pusat dan berbagai cabang, tapi saya di sini membuat 2 cabang, cuman aslinya ada beberapa cabang. Cuman saya ringkas jadi 2 cabang dan ada pusat. Lalu mereka mengakses data warehouse dan ada beberapa source yang diakses, yaitu kayak finance and accounting, CRM, dan procurement inventory. Lalu untuk nomor 2-nya, buatlah analisis SWOT untuk diberikan kepada manajemen PT Pijar Otomotif mengapa perlu membangun data warehouse dan BI, dan buatlah kesimpulan dari analisis SWOT tersebut. Untuk dari strength, kelebihan dari membangun data warehouse dan BI adalah masalah keamanan dan kinerja kerja dapat dipecahkan. Lalu proses transformasi data atau pemindahan data dapat dimonitoring, lalu dapat menyediakan berbagai macam laporan yang dibutuhkan perusahaan. Lalu data terorganisir dan perbedaan struktur data yang beraneka ragam dapat diatasi. Dan penyimpanan data menjadi terpusat. Lalu untuk kelemahannya, memakan biaya yang cukup besar pada saat implementasi. Lalu juga membutuhkan waktu lebih untuk mengekstrak data agar dapat di-load ke data warehouse. Data warehouse juga dapat menjadi ketinggalan dari data-data terbaru yang relatif lebih cepat karena data yang digunakan di data warehouse tidak diupdate secara cepat dan menyebabkan data tidak optimal. Lalu yang berikutnya adalah banyaknya interface yang sulit untuk dikelola dan yang lainnya. Lalu ada opportunities. Opportunities ini adalah dapat meningkatkan jumlah customer dan tingkat kepuasan mereka serta menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Lalu kita juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan di tiap cabangnya dan menjaga kualitas tersebut di tiap cabangnya. Jadi tiap cabang kualitasnya sama. Lalu juga dapat membuka cabang di berbagai daerah untuk mengembangkan usaha tersebut. Lalu juga kita dapat memprediksi penjualan produk dan strategi apa yang akan kita gunakan untuk mengembangkan perusahaan ke depannya. Dan yang lainnya. Lalu untuk traits-nya adalah kegagalan implementasi dari sistem ini. Jika semua proses implementasi tidak berjalan baik, lalu sistem implementasi ini yang tidak optimal dimanfaatkan oleh perusahaan. Lalu yang berikutnya adalah user yang tidak dapat menggunakan sistem implementasi ini dengan baik, dan yang lainnya. Lalu nomor 3, apa kendala dan resiko yang mungkin timbul pada saat pengembangan data warehouse dan BI di PT Pijar Otomotif? Untuk kendala dan resikonya yang dihadapi diantaranya adalah dari sisi administrator sistem, karena tidak semua orang dapat menggunakan sistem tersebut, maka mereka harus memilih atau harus memberikan training atau harus menyeleksi orang yang akan menggunakan sistem itu agar lebih optimal atau memberikan training kepada mereka. Lalu yang berikutnya adalah sinkronisasi data. Sinkronisasi data merupakan sebuah tantangan pada saat akan menerapkan sistem ini, apalagi jika data tersebut adalah data yang besar dan beragam. Lalu yang berikutnya adalah keamanan dan privacy. Dengan mengimplementasikan sistem tersebut, ada sedikit resiko kehilangan data dan kebocoran data ke pihak luar yang dapat menyebabkan masalah pada perusahaan tersebut. Lalu dari biaya yang dikeluarkan untuk sistem ini pasti nggak murah. Perusahaan harus menyiapkan biaya yang besar agar sistem ini dapat bekerja dengan baik dan aman.
dan yang lainnya. Lalu untuk nomor 4, apa keuntungan yang bisa diambil oleh manajemen PT Pijar Otomotif apabila penerapan data warehouse dan BI dapat berjalan dengan baik? Keuntungan yang dapat diambil adalah jika berhasil menerapkan data warehouse dan BI ini, dari sisi BI sendiri mereka akan dapat menganalisa perilaku konsumen di mana ini berguna bagi perusahaan pada saat memasarkan usaha atau layanan mereka. Lalu mereka dapat menganalisis resiko apa yang akan terjadi sehingga mereka dapat mengantisipasi resiko tersebut atau mencegahnya. Lalu mereka dapat meningkatkan efisiensi biaya dengan BI, SDM pada perusahaan dapat bekerja secara optimal sehingga dapat menghemat waktu dan mempermudah pemanfaatannya karena waktu yang dibutuhkan untuk mencari informasi dapat dilakukan secara singkat. Lalu yang berikutnya dari sisi data warehouse adalah mereka dapat dengan mudah mengakses data yang diperlukan perusahaan, lalu juga mereka dapat menentukan strategi mana yang lebih baik untuk digunakan untuk mengembangkan perusahaan, lalu juga mereka dapat melakukan sentralisasi informasi, mereka dapat menyimpan informasi pada perusahaan mereka di lokasi yang terorganisir di satu tempat yang sentral, dan yang lainnya. Dan juga saya mencantumkan referensi yang saya gunakan, semua referensinya saya cantumkan di sini. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada jawaban saya. Terima kasih.